Makanya kita semangat persatuan. Negara ini dibangun dengan perbedaan. Kita damai dalam perbedaan, kita beda dalam perdamaian. Kita ditarikan lahir di negara kita yang majmuk, yang bukan satu agama, yang bukan satu suku, berbeda-beda pulau, berbeda suku bangsa, berbeda-beda karakter, dialek, bahasa dan sebagainya. Maka ciptakan perdamaian, bukan menciptakan permusuhan, bukan. Perum kita adalah salah satu miniatur kecil bagaimana perdamaian tercipta, bagaimana harmoni tingkat kerukunan tercipta begitu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kastawan Jaya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan tausiah singkat. Yang kami hormati Presiden of Mahkota Jaya Bapak Wawan, yang kami hormati Ketua Panitia Pak Sujana, kemudian juga reng-rengan semua pengurus RT dan panitia HUT RI yang ke-76. Tentu yang kami banggakan Bapak-bapak, ibu-ibu warga Perum Gria Mahkota Jaya serta anak-anakku baik yang beragama Islam maupun non-Muslim. Kita semua sekarang menyatu di sini di tempat ini untuk menjalani yang namanya tasakur bin nikmah atas nikmat kemerdekaan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan membahas sedikit tentang angka 17. Nah, ini anak-anak nanti akan saya tanyakan nih. Hari ini adalah masih tanggal 17 Agustus 2021. Angka 17 kalau dikaitkan dengan makna ada 3. 17 Agustus, 17 rokaat dan 17 Ramadan. Nah, yang 17 Agustus, 17 rokaat dan 17 Ramadan akan kita bahas secara singkat di tempat ini. Yang pertama adalah 17 Agustus. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia. HUT RI yang keberapa? 76. HUT RI yang ke-76. Ada 3 hal yang berkaitan dengan 17 Agustus. Yang pertama adalah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Adanya persatuan dan kesatuan di antara bangsa ini, baik dari segi agama, suku, bangsa, menyatu dalam sebuah harmoni kebangsaan negara Indonesia, merebut kemerdekaan sehingga kemerdekaan dapat diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, termasuk di Perum kita ini, walaupun berbeda agama, ada Pak Sujana yang agama Kristen, ada kita yang agama Islam, mungkin ada yang agama Hindu, udah kawan? Ada. Kita sama-sama saling harmoni, rukun, tidak saling menghina, tidak saling mendiskriminan, tidak saling menyakiti. Kita sama-sama membentuk sebuah panitia HUT RI yang ke-76. Kita saling mencintai, saling menyayangi, gotong royong dan lain sebagainya. Itu semua adalah demi persatuan dan kesatuan. Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hei sekalian manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan dari perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Fungsinya untuk apa? Bukan untuk saling membenci, bukan untuk saling memberikan hoax misalkan, bukan untuk saling menyakiti, menghina dan lain sebagainya, tetapi lita'arofu. Fungsi kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku adalah untuk saling mengenal, bukan untuk saling menyakiti. Sekali lagi, bukan untuk saling menghina, bukan untuk saling mengolok-olokkan, baik dengan suku bangsa Sunda, suku bangsa Batak, Jawa dan lain sebagainya. Sekali lagi, saling mengenal, fungsinya itu. Ini juga sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Lampu ini adalah
berbeda-beda. Ada warna apa? Merah, kuning, hijau, berbeda-beda kan? Tetapi ketika berbeda-beda disatukan dalam sebuah rangkaian, ini akan kelihatan indah. Coba kalau misalkan kuning semua, tidak akan kelihatan indahnya. Merah semua, tidak akan kelihatan indahnya. Itulah kita bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Cek pawan mah bukan bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Itu mah mungkin di kasus tertentu ya, misalkan nggak apa-apa. Itu Bapak dan Ibu. Makanya kita semangat persatuan. Negara ini dibangun dengan perbedaan. Kita damai dalam perbedaan, kita beda dalam perdamaian. Kita ditarikan lahir di negara kita yang majmuk, yang bukan satu agama, yang bukan satu suku, berbeda-beda pulau, berbeda suku bangsa, berbeda-beda karakter, dialek, bahasa dan sebagainya. Maka ciptakan perdamaian, bukan menciptakan permusuhan, bukan. Perum kita adalah salah satu miniatur kecil bagaimana perdamaian tercipta, bagaimana harmoni, tingkat kerukunan tercipta gitu. Yang kedua berkaitan dengan 17 Agustus adalah merdeka. Nah, tadi dikatakan ada merdeka. Bahkan di beberapa video lomba virtual ada anak-anak setelah membaca teks Pancasila dan proklamasi ada kata merdeka. Ya, intinya bagaimana kita merdeka, bebas dari belenggu penjajahan. Secara fisik kita tidak dijajah lagi oleh bangsa Belanda, oleh Portugis, oleh Inggris, oleh sekutu. Secara jiwa juga kita harus terbebas dari godaan-godaan setan. Kita harus tahan uji, kita jangan putus asa. Meskipun ya mungkin secara fisik negara kita mungkin dulu tidak dijajah lagi sampai sekarang oleh negara Belanda, oleh penjajah Belanda. Tetapi bisa jadi faktor ekonomi masih dijajah oleh negara yang lain, faktor budaya masih dijajah oleh negara yang lain. Oleh karena itu pertahanan kita, nah ini ada makna, ada tema Indonesia tangguh. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia harus tangguh untuk mengkanter, untuk menghadapi berbagai macam godaan penjajahan baik lahir maupun batin, termasuk penjajahan setan-setan yang senantiasa menggoda kita. Ketangguhan inilah yang kita butuhkan. Makanya tema HUT RI yang ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. 17 Agustus yang ketiga adalah berkaitan dengan acara ini, tasyakur bin nikmah, yang tadi dibacakan oleh Ibu Hajais dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita bersyukur kepada Allah, maka Allah menambah nikmat kepada kita, dan apabila kufur nikmat, maka Allah akan menyiksa kita. Siksa yang hakiki nanti di akhirat, bisa jadi kesulitan hidup dalam bentuk siksaan lahiriah, bisa jadi di dunia juga kita alami. Oleh karena itu, supaya siksaan Allah selama di dunia tidak kita alami, apalagi nanti di akhirat tidak kita jalani atau kita tidak dialami oleh kita masing-masing, maka salah satu caranya adalah kita tasyakur bin nikmah. Bersyukur bukan dengan istilahnya dengan mabuk-mabukan, bukan. Bersyukur bukan dengan sukaro. Karena kalau syukur itu dari syakaro, syukrun oleh sin besar. Tapi kalau mabuk-mabukan oleh sin kecil, sukaro. Banyak orang yang bersyukur kemerdekaan dengan mabuk-mabukan, ada saja, pasti ada. Bersyukur bukan dengan meminum narkoba, dengan pergaulan bebas, bukan. Tetapi bersyukur bagaimana kita menciptakan, mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang bermanfaat. Seperti kita ini sekarang. Pengajian dipandu dengan kreasi seni, pengumuman dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk bersyukur. Yang kedua, 17 yang kedua adalah 17 apa? Rokaat. Jumlah apa itu? Jumlah rokaat sholat wajib atau sholat fardu sehari semalam 17 rokaat. Kalau kita subuh ditinggal 2 rokaat, berarti kita mengerjakan sehari semalam berapa rokaat? Berarti 15 ya. Tuh. Ada dulu saya waktu kecil bawaan ya Pak RT, Islam katanya supaya untuk memudahkan Islam.
Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi kalau kita jarang sholat subuh bukan Islam lagi, tapi apa? Islam, maafun Islam. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Berarti abi teh tanah sholat subuh gitu. Itu kalau orang tua dulu supaya mengingatkan kita penguasaan terhadap 17 rakaat. Sekali lagi 17 rakaat adalah jumlah sholat yang 5 waktu, jangan kita tinggalkan. Rasul saja diperintah Allah untuk sholat yang 5 waktu itu dipanggil istimewa ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7 ke sana. Allah saja mengistimewakan perintah sholat dengan memanggil Rasul langsung berhadapan dengan Allah. Masa kita tidak mengistimewakan sholat? Harus istimewa sholat itu, apalagi sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak mungkin setelah sholat kita ngembat sendal orang lain. Tidak mungkin setelah sholat kita mencuri motor orang lain. Meskipun ada saja peristiwa-peristiwa sepatu katuker, sepatu bagus dicuri, pura-pura sholat. Di masjid ini juga pernah Pak Haji Rusanya dulu ya, karpet hilang ya, pernah dulu. Bisa jadi kemudian kotak amal ada yang membongkar, santoso ya dulu seperti itu. Jadi sholatnya tidak betul-betul memaknai begitu. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika kita di alam barzah nanti, di samping ada pertanyaan kubur, yang ditanyakan adalah bagaimana sholatnya. Yang dihisab itu bagaimana sholatnya. Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah, setelah nanti dibangkitkan dari alam kubur pada hari kiamat itu adalah yang dihisab adalah sholat. Faida soluhat soluhat sayru amalihi, wa ida pasadat pasadat sayru amalihi. Apabila sholat kita betul, apabila sholat itu maknanya dimaknai dalam kehidupan kita, hikmahnya diwujudkan dalam kehidupan kita, maka amalnya juga akan betul. Apabila sholatnya kita misalkan rusak, malas sholatnya, maka amal-amalnya juga akan rusak. Jadi ternyata oleh Rasul itu sholat dijadikan satu indikator betapa rusak dan baiknya amal seseorang. Makanya jangan heran kalau orang jarang sholat, hidupnya tidak tenang. Kalau orang jarang sholat, tidak ada tergerak sesuatu pun dalam hidupnya untuk hidup bahagia. Pasti ada banyak permasalahan. Atau bisa jadi kita sedang sholat banyak permasalahan, itu ujian. Bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai ada istilah STMJ. STMJ itu apa? Susu telur madu jahe, bukan itu. Jangan sampai ada istilah STMJ. STMJ itu adalah sholat terus maksiat jalan. Sholat terus ari maksiat jalan. Iraha enggeusna atuh maksiat teh. Jadi justru dengan melaksanakan sholat, maksiat kita stop, kemungkaran kita stop, perselingkuhan kita stop, perzinahan kita stop, narkoba kita stop, mabuk-mabukan kita stop, karena kita orang muslim yang selalu melaksanakan ibadah sholat. Yang terakhir 17 Ramadan, ada peristiwa apa Bapak dan Ibu? 17 Ramadan nuzulul Quran, betul ya. Peringatan 17 Ramadan biasanya dikenal dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nah, sebetulnya kalau kita mau peringati 17 Ramadan, kita harus bertanya pada diri sendiri, Al-Quran itu sudah muncul, sudah nuzul, tidak sudah turun, tidak ke dalam hati kita, sehingga tergerak untuk melakukan 5 hal. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Kita harus yakin Al-Quran firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Di samping Al-Quran, kita juga harus iman kepada kitab-kitab selain Al-Quran. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mengimani Al-Quran dan kitab-kitab selain Al-Quran. Orang Islam silahkan laksanakan sesuai dalam ajaran Al-Quran. Orang Kristen silahkan laksanakan sesuai dengan kitab Injil. Pengikut Yahudi silahkan laksanakan sesuai dengan kitab Taurat dan lain sebagainya. Zabur juga silahkan. Kita tidak mengganggu kitab agama lain. Agama lain juga tidak mengganggu kitab Al-Quran.
Kalau ada yang mengganggu kitab agama lain, kalau ada yang mengganggu kitab Al-Quran, itu jangan bisa kompet daudkan membenci kepada agama kita. Itu hanya oknum saja yang membenci agama Islam. Kalau ada orang Islam yang membenci agama lain, itu juga oknum. Semakin kita mencintai agama Islam, semakin hidup damai dengan orang lain. Semakin kita memahami Al-Quran, semakin kita menghargai orang lain. Semakin kita mempelajari Al-Quran, semakin kita menghormati orang lain. Semakin kita mendamaikan, damai hidup dalam harmoni, hidup dalam rukun. Kacai sore pawawana tadi, kacai jadi salawi, kadarat jadi saloga, kacai jadi santri, kadarat jadi tukang sholat. Seiring seiram. Bapak-bapak dan ibu-ibu, setelah mengimani, tentu kita harus bisa membaca Al-Quran. Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu, sejak adanya Iqra, metode belajar Al-Quran Iqra, ribuan jutaan anak Islam, anak-anak TK, dulu saya belajar bisa membaca Al-Quran itu usia sanawiyah, SMP kelas 1 mungkin ya, Pak Wawan dan kawan-kawan semuanya Pak Ruslan. Tapi sekarang anak-anak TK sudah bisa baca Al-Quran. Ada metode Iqra sesuai dengan surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Makanya kalau kita punya Al-Quran, baca Bapak dan Ibu, upayakan. Bapak ada abi mah tiasa maca alif binggeng-binggeng can. Naon alif binggeng teh? Huruf lamnya. Jadi alif dibinggengkeun. Ya kalau tidak bisa baca, belajar pada anak sendiri. Jangan malu Bapak dan Ibu. Kata Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kamu Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat yang akan menolong kamu. Amal soleh kita dengan membaca Al-Quran yang akan menolong kita Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, apalagi amal yang kita kerjakan memang banyak. Salah satunya membaca Al-Quran. Anak-anak biasakan di rumah baca Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran seperti museum. Di rumah disimpan dan dibersihan hungkul, mengkilap hungkul, tak pernah disentuh-sentuh acan. Museum kan begitunya, dibersihan hungkul. Meninggalkan Al-Quran lecet karena sering dibaca daripada utuh karena jarang dibaca. Makanya ibu-ibu, trik membaca Al-Quran supaya kita serajin membaca Al-Quran, simpan Quran itu di tempat yang mudah kita jangkau. Jangan sampai di atas lemari, mau mengambil Quran gudung anak kursi lah hese, jadi malas saya baca Quran. Dekat tempat sholat kalau ibu-ibu di rumah, lemari yang di bawah lah gitu, supaya mudah membaca Al-Quran. Yang ketiga, setelah membaca kita mempelajari, memahami. Sekarang kita mudah, ada tafsir Al-Quran, terjemah Al-Quran kita banyak, tafsir Al-Quran banyak. Di pengajian juga malam Senin biasanya di masjid kita juga ada tafsir Al-Quran, penjelasan Al-Quran. Setelah mempelajari, tentu kita berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan Al-Quran. Setelah mengamalkan, justru kita mendakwahkan pada orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terkait mendakwahkan, mengajarkan Al-Quran, jangan sampai anak-anak kita tidak bisa baca Al-Quran karena kita tidak mampu mendakwahkan. Sekali lagi, kalau kita punya kemampuan untuk membaca Al-Quran, coba ajari kepada anak kita. Betapa indah maaf ya, bukan kita tidak boleh les atau apa, betapa indah kalau kita mengajari anak untuk bisa baca Quran berdua. Berdua indah teh, ku bapakna direkam, dipoto misalkan, tapi dengan ayah dan ibu di tengah anak-anak dibaca, belajar a ba ta sa gitu Bapak dan Ibu. Tapi Bapak dan Ibu, kalau sekarang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, jangan lupa diajarkan kepada anak-anak huruf aslinya. Metode Iqra kan al-a-ba-ta saya harus dikenal, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, ain, shin, harus dikenalkan. Sebab dalam Al-Quran ada yang namanya pawatius suar, jadi pembuka surat-surat yang awalnya dengan huruf-huruf seperti itu. Ya ada kan, dalam surat Al-Baqarah apa huruf awalnya? Alif, lam, mim. Tuh, bukan misalkan alif, lam, mim, itu betul. Saya pernah, maaf ya, ini mah bukan cerita bohong. Saya mengajar anak-anak di SMP. Mungkin anak itu kan belum bisa baca Quran, saya tulis alif lam mim. Anak-anak ada satu orang anak kan mungkin jarang membaca Quran, belum bisa baca Quran. Alif lam mim, coba kamu baca
Ahmad, maaf ya. Namanya Ahmad. Oke, alif lam mim. Kata saya dalam hati itu kan ini adalah alif lam mim. Tapi kata anak apa Bapak dan Ibu? Coba bayangkan. Karena saya yang mengajarnya, nama saya Ilham. Kalau dibaca kieu Ilham, coba bayangkan. Itu karena apa? Karena tidak bisa baca begitu. Alif lam ro. Kalau tidak bisa kan alari. Tuh kan begitu, tapi alif lam ro. Jadi harus hafal. Alif lam ro bukan tidak dibaca alaro, tidak. Dalam kalau Iqra kan begitu ya, abad laro begitu. Kaf ha ya ain son. Tidak ka ha ya a so, tidak begitu. Jadi kenakan huruf juga, nama-nama huruf. Sekali lagi, kewajiban kita mengajarkan kepada suami kalau istri punya kemampuan, suami mengajarkan kepada istri, kepada anak-anaknya. Kalau tidak punya kemampuan, kita serahkan kepada guru agama di sekolah diniyah atau di sekolah masing-masing, atau kalau kita mampu untuk mengambil guru privat, silahkan. Sebab Al-Quran adalah sekali lagi sebagai bekal kita di akhirat kelak. Kita nanti kalau sudah mengalami kematian Bapak dan Ibu, keluarga, harta dan ama yang mengantar, keluarga kalau kita sudah dikuburkan, keluarga kembali, kemudian harta kembali, samping pasaran kembali. Tidak mungkin samping diagungkeun ka hanap karena kuburan, tidak mungkin. Ibu juga akan Bapak dan ibu dan Bapak juga akan kembali. Tidak mungkin Bapak dan Ibu karena yang meninggal dunia adalah suami saya, maka yang lain pulang, saya mah mau tidur di kuburan, tidak mungkin. Tapi yang menemani kita adalah amal soleh kita selama di dunia. Dari berbagai macam amal soleh itu adalah kita membiasakan untuk membaca Al-Quran, memahami, juga mengamalkan serta mendakwakan Al-Quran. Demikian Bapak dan Ibu, ya tidak sampai 30 menit apa yang saya sampaikan, karena ada banyak acara lagi dari anak-anak. Kita hargai kepada anak-anak yang telah berlatih tiap hari, kita hargai untuk menyaksikan penampilan mereka Bapak dan Ibu sebagai upaya untuk tadi kata Pak Sujana meningkatkan imun kita ya. Jadi memang kesenangan itu merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan imun, kebahagiaan menyaksikan anak-anak kita ceria dan lain sebagainya. Terakhir sebelum saya tutup, ini ada uang, entah berapa. Berapa ini anak-anak uangnya? 5.000 ya. Kalau uang 2.000 dijajarkan gini kan, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau uang 2.000 dijajarkan 6, jumlahnya berapa? 2.000 dijajarkan 6, 12.000, bukan 2 triliun itu. Coba dijajarkan, tak, duanya dikitu ketilapkan, jadi nawa sadayana 2 triliun. Baik, satu orang saja 5.000 lumayan. Sebutkan makna angka 17 yang 3 itu, silakan maju ke depan satu orang. 17 itu apa saja yang 3? Cung, ke depan. Satu orang siapa? Boleh ibu-ibu juga boleh, bapak-bapak boleh, nggak apa-apa. Ya silakan. Putra. Nah sini Putra. Ya Putra. Ya. Pakai sarungnya Putra. Sini Putra. Kurang begitu kumplit kalau tidak memanggil ayahnya. Mahen, mohon maaf untuk kesini. Maaf ya Mahen, boleh. Ya, jangan ke depan. Ini pasangan saya Mahen di tenis meja. Nah, Mahen. Pak Kasya ininya di baik. Pak Hendra, ini nama putra Pak Hendra. Siapa nama lengkapnya? Eka Putra. Eka Putra ya. Anak ke berapa ini? Anak pertama. Anak pertama. Kelas berapa sekarang? Kelas 6. Kelas 6 ya. Kalau tidak salah sudah bisa baca Quran atau masih Iqra berapa ya? Sudah ya? Ya, kelas 6. Nanti di sekolah mana? Di Pajajaran. Pajajaran. Saya ngecek sekarang apakah Pak Hendra suka ngecek Putra. Nomor berapa sepatu Putra? 35. Oh, 35. Putra betul 35.
Oh iya, 35. Berarti akur ya. Sekarang kalau putra. Ya. Maaf. Masih berdiri, Pak. Putra, coba pertanyaan saya tadi jawab 17 itu kan ada 3. 1, bolehlah minimal 2 juga sudah terjawab akan dikasih uang. 1, 17 apa? Nanti kalau tidak tahu minta ini kan ke ayah. Coba 1. Ini kan pakai mic. Tuh, coba jadi dikatakan pakai mic. 17 Agustus itu sekarang tahun berapa? Ya, sekarang tahun berapa? 2021. Berarti 17 Agustus HUT RI yang keberapa? Ya, HUT RI yang ke 1970. Betul, HUT RI yang ke 70. Nah, bagus. Angka 17 yang kedua. Setiap hari kan ini ke masjid untuk apa? Sholat. 17 apa? Kalau putra sehari semalam 5 kali waktu sholat, berapa rakaat? Berapa rakaat? Jumlah semuanya? 17. Ya, 17 rakaat. Coba sholat yang 5 waktu itu 1, 2 berurutan. Duhur atau lohor, terus 3 asar, 4 maghrib, 5 Isya. ya. Cuma diulangi oleh ayahnya yang 5 waktu sholat itu. Mangga Pak Hen. 1 Subuh, ya, 2 duhur, ya, 3 asar, maghrib, isya. jumlahnya semuanya berapa rakaat? 17 rakaat. Yang terakhir yang terakhir 17 apa yang suka dibaca? 17 apa? Di bulan apa? Ketika saum di bulan apa? 17 Ramadan ada peristiwa apa itu? Nuzulul Quran. Pindah dekat ayah ke sini. Ya. Tadi kan ada yang dikasih tahu oleh ayah sehingga benar apa yang putra katakan ke ayah dan jarang-jarang di bumi masuk. Apa ya? Kan ayah sudah memberitahu kepada putra. Apa kata yang pantas diucapkan oleh putra kepada ayah karena sudah memberitahu? Makasih. Makasih apa? Terima kasih. Terima kasih siapa? Terima kasih Papa, coba ucapkan. Terima kasih Bapak. Iya. Terima kasih, cium tangan. Sekarang sebagai seorang ayah kepada anaknya dengan seperti itu, terima kasih Papa. Apa jawaban Pak Hendra? Sama-sama. Sama-sama. Ya, saya serahkan uang ini Bapak dan Ibu. Maaf ya, jangan lihat dari jumlah uangnya, coba ke Putra. Putra itu uang berapa? 5.000. Mau dipakai apa? Jajan. Diserahkan ke ayah tidak? Diserahkan ke ayah tidak uang itu? Tidak. Mengapa tidak diserahkan ke ayah? Ya, ayah suka memberikan jajan. Alhamdulillah. Pak Hendra, sebagai wakil dari orang tua di Perum ini, apa harapan, maaf ya terakhir ini, apa harapan Pak Hendra kepada anaknya dan kepada semua orang tua yang ada di Perum ini? Harapannya? Harapannya untuk semua warga di Perum Gria Mahkota Jaya ada dalam keberkahan semuanya. Iya, amin. Keimanan dan buat anak-anak belajar lebih tekun, lebih giat lagi untuk menjadi generasi penerus ke depan. Iya, luar biasa. Tepuk tangan Bapak dan Ibu ya. Ini adalah kolaborasi antara ayah dan anak ya. Baiklah, Putra, terima kasih ya atas keberanian ke depan dan juga kepada Pak Hen. Maaf saya duduk dadak dipanggil ke depan ya. Terima kasih. Mangga Putra ke Pak Hen atau nuhun. Bapak dan Ibu, demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi tidak terlalu lama karena kita juga mempertimbangkan waktu dan banyak acara lagi dari anak-anak. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.